Iya, kok itu dari tadi sekitar 65 juta kemarin. 5 juta loh. Allah Akbar. Allah Akbar. Siapa ya? Iya, Allah Akbar. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah, cahaya sampai. Wujud kau. Oh ya, sebenarnya. Baik Tuan. Tapi kenapa kamu seperti ini dulu kepada saya? Allah Akbar. Iya pasti, itu pasti. Kami akan selalu berhati-hati. Allah Akbar. Nur. Mas? Udah Mas. Siapa dia? Namanya sih nggak tahu, tapi yang jelas dia tadi sempat mengatakan sesuatu Mas. Halo. Apa maksudnya ini? Hah? Kenapa kau membuat serangan seperti ini? Tapi dia baik Mas. Baik dari mana wujudnya seperti ini, Fik? Mau cari mati apa bagaimana? Itu, Mas. Hah? Berani sekali kau mengganggu saudaraku. Saya tuh tahu makhluk-makhluk seperti dirimu. Tapi tadi bener kok. Iya, Mas. Fik. Bismillah. Allah Akbar. Tapi tadi ngomong baik loh, biar kita hati-hati di sini Mas. Manipulasi, Fik. Kamu tuh jangan sampai. Terkecoh. Nah, bukan dulu. Iya Mas. Mas Bukan Arya, dulu. Mas Arya. Kamu jangan saya terus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Lur. Saya dan juga Mas Arya. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita melanjutkan perjalanan yang semalam ya Mas Arya. Betul. Dan yang membuat kita bingung sampai saat ini yaitu sosok menggunakan senapan. Kita belum tahu tujuannya apa sampai saat ini. Dan sebelum kita beranjak berlanjut untuk melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih Mas Arya. Betul. Agar semua hajat kita dan juga saudara-saudara kita terwujud, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Amin ya Allah. Yuk, kita lanjut. Yuk. Ada apa Mas? Wujudlah makhluk. Kau tidak usah bersembunyi. Dan tidak usah menjadi mata-mata untuk kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, benar Lur. Siapa kau? Apa tujuanmu melihat-lihat dari atas? Katakan dengan jelas. Awas, dia mau menyerang. Kau sedang membaca apa, makhluk? Silahkan kau menyerangku. Ah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tunduk kau makhluk. Allah Akbar. Ampun. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan ampun padaku? Bertobat. Apakah kau tahu arti bertobat itu apa? Kenapa kau tiba-tiba mengatakan kau ingin bertobat dan jangan bunuh saya? Kau takut? Tidak ada ampun bagimu. Allahu Akbar, Mas Arya. Mas, bukankah dia sudah minta ampun dan mau bertobat, Mas? Dia itu hanya mengatakan hal seperti itu saja, tidak dalam hati. Kamu itu jangan selalu itu terpercaya dengan makhluk seperti itu, Fik. Iya, Mas. Ya tak kira beneran, karena dia kan tadi udah minta maaf, minta ampun, ingin bertobat. Dia itu lebih licik dari kita. Oh iya, Mas. Yuk. Mas, berhenti dulu, Mas. Aku pengen ngomong loh. Hah? Berhenti dulu. Masih? Ya, mohon maaf sebelumnya, Mas. Mohon maaf banget. Dari kemarin saya nggak berani ngomong, tapi sekarang saya kepengen banget ngomong sama jenengan, Mas. Ngomong apa? Jenengan kenapa sih? Bukankah kita dari waktu itu sudah dibilangin oleh Eyang Ngadimin agar tidak semuanya harus dimusnahkan, Mas Arya? Kenapa jenengan melakukan semua ini? Memangnya ada yang salah? Bukankah dari awal kita melakukan perjalanan juga sudah semestinya seperti itu? Iya, saya paham, Mas. Tapi kan kemarin dari salah satu syekh itu, kenapa jenengan, saya ngerasa gimana gitu, Mas? Nggak benar menurut saya, Mas Arya. Siapa yang benar saya? Iya. Gak benar bagaimana sih? Ya jujur aja saya tahu jenengan seperti apa. Kenapa sekarang jauh beda banget sih? Saya tidak merasa saya beda, Fik. Saya melakukan apa yang sudah harus saya lakukan. Enggak, jenengan jauh beda. Jauh beda bagaimana? Ya dari kelakuan, dari cara bicara yang lebih keras gitu. Ada apa, Mas? Hah? Apa yang membuat saya beda di matamu? Coba saya tanya. Banyak. Dari Apa? perilaku, dari cara bicara, dan cara memperlakukan mereka di sini. Kamu itu tahu apa, Fik? Iya, memang saya nggak tahu apa-apa, Mas. Tapi kan saya tahu jenengan melakukan itu salah menurut saya. Saya kadang-kadang heran sama kamu. Kamu dilindungin saya, malah kamu ngomongin kayak gitu ke saya. Ngomongin saya beda. Ya memang benar, Mas. Lah kamu tuh siapa? Kamu tuh jauh. Lebih. Iya, saya paham, Mas. Saya lebih apa namanya, lemah lah ibaratnya seperti itu. Saya tahu jenengan melindungi saya, tapi caranya jenengan salah. Itu cara saya dengan perlakuan ke mereka dari kemarin. Kamu tahu apa tentang saya? Tatapanmu aja ke aku kayak gitu loh. Kamu tahu apa tentang saya tanya. Kamu saja bergabung dengan saya baru berapa tahun, kamu udah berani ngomong seperti itu? Ya, dari setahun kemarin lah intinya lah. Aku tahu jenengan seperti apa. Walaupun saya tidak sepenuhnya tahu, tapi kenapa di tempat ini jenengan jadi seperti ini? Kau ngerti apalah? Memang saya nggak tahu apa-apa. Ya terus kenapa aku menyangkal bahwa saya yang salah? Ya Saya itu melakukan perasaanku. yang salah. Nggak senang saya ngomong.
Ditegur kayak gitu. Kau menegur saya seolah-olah saya itu budak dari dirimu, tahu nggak? Bukan seperti itu, Mas. Saya tidak menganggap jenengan itu budak, tapi perilaku jenengan itu loh. Perilaku saya seperti apa? Saya ada malu. Saya musnahkan. Tapi kan harus memilih yang seperti apa. Tidak semuanya dihancurkan. Namanya kau tidak lihat yang kita hadapi itu apa? Lihat. Ya, terus? Namun kan energi mereka juga berbeda-beda. Nggak semuanya sama. Sekarang kau mau apa? Pikirkan kembali, Mas Arya. Jangan seperti ini. Apa yang harus saya pikirkan? Perilaku jenengan. Perilaku saya biasa saja. Bicara dengan salah satu syekh aja jenengan congkak sekali. Syekh yang mana yang kemarin? Ya, Kamu saja yang bodoh. bodoh katamu. Iya. Yang kau tahu tentang saya itu apa? Dia memberikan apa kepada kita? Dari cara bahasanya baik menurut saya, Mas. Baik menurutmu tapi tidak baik untuk saya. Allah Akbar. Udah sekarang mau apa wis? Mau Nah, pulang-pulang? itu yang saya mau itu. Apa? Kembalilah Mas Arya kayak kemarin. Kenapa sih? Hormati saya dong. Nggak usah tepuk-tepuk pundak saya. Allah Akbar. Dari kemarin juga biasa, Mas. Kita sahabat, kita saudara. Jika kau menganggap saya sahabat saudaramu, kau tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Kamu tuh tahu apa tentang saya? Saya terjun di dunia laku spiritual seperti ini udah sangat lama. Iya, saya paham. Saya juga lama, tapi saya paham jenengan seperti apa. Biasanya kayak gini itu nggak pernah melihat saya seperti itu. Sekarang saya tanya, saya melakukan hal seperti itu, kau marah apa tidak? Tidak. Merasa sakit apa tidak? Tidak. Saya anggap itu candaan. Tapi dengan tatapan jenengan seperti ini, saya nggak suka. Udah sekarang mau apa? Jenengan aja mau apa coba? Mau apa? Saya sudah ngomong apa adanya, baik-baik, sudah minta maaf di awal. Jenengan seperti ini. Kamu itu manusia yang tidak tahu diuntung, tahu nggak? Apa maksudnya ini, Mas? Itu pelajaran buatmu. Kau sudah semena-mena mengatakan hal kotor kepadaku. Hal kotor apa? Saya mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Kau sudah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di hadapan saya. Allah Akbar. Enggak, Mas. Saya nggak ngucapin kata-kata kotor, kata-kata kasar sama jenengan loh. Kau menganggap diriku beda kan tadi? Ya, itu bukan kasar. Itu teguran sebagai saudara loh. Justru itu fitnahan terhadap diriku, tahu nggak? Fitnah macam apa seperti itu? Berarti jenengan merasa tidak melakukannya. Sedangkan saya melihatnya seperti apa? Melihat apa? Lihat Mata aja. lu yang ditutupin iblis, tahu nggak? Aduh. Aduh. Apalagi yang ingin kau katakan? Saya nggak ingin mengatakan apa-apa, Mas. Saya hanya ingin... Jika kau memang merasa paling kuat dari saya, ayo. Siapa yang bilang, Mas? Bukankah waktu itu kita sudah ngaji bareng-bareng yang ngadimin? Tidak harus semuanya dibunuh, dibinasakan. Kita harus bisa memilih seperti apa. Jika memang sosok itu juga minta maaf, minta pengampunan, ingin bertobat, bukankah kita harusnya berperilaku sama?
Memangnya jika kau sedang mengaji dengan Bang Hadimin, kau memahami maknanya. Kau Insya saja Allah. tidak pernah menangkap apa yang dikatakan Bang Hadimin kan? Hah? Namun beliau tidak mengajarkan apa yang jenengan lakukan, Mas Arya. Perlakuanmu sama saja seperti mereka. Seperti siapa? Seperti makhluk-makhluk itu? Iya. Nggak jauh beda. Sopan sedikit kau bicara di hadapan. Masih bagus kamu saya lindungi, Fik. Malah ngomong seperti itu. Melindungi katamu, Mas. Orang tua yang melindungi anaknya itu tidak seperti ini, Mas Arya. Orang melindungi itu dengan berbagai cara, banyak, Fik. Dengan bentuk apa saja. Saya tuh udah yakin kau pasti akan mengatakan hal seperti itu. Namun kenapa jenengan tidak terima saya bicara seperti itu? Tentu saja tidak terima. Kau mengatakan tidak sesuai fakta. Namun itu yang saya rasakan. Jenengan itu tidak jauh dengan mereka. Itu yang kamu rasakan. Kau bisa merasakan apa? Bahkan kekuatanmu lebih sedikit dari saya. Iya, saya paham, saya tahu. Namun pelakuanmu sama saja sama mereka, sama saja dengan binatang. Pak. Itu akibatnya jika kau tidak bisa berbicara sopan di hadapan saya. Apa ini bentuk saudara? Kau itu bukan saudara saya kalau kau mengatakan hal seperti itu. Namun perlakuanmu salah. Salah. Kau bahkan tidak bisa menjawab bentuk kesalahan saya itu di mana. Kau hanya merasakan dari dalam hatimu saja kan? Bahwasanya perilaku saya itu berbeda dari yang kemarin seperti itu kan? Ya. Namun buktinya ada. Jenengan seperti ini. Mana buktinya? Itu pelajaran buatmu. Ya, baik. Jika memang aku bukan saudaramu, pergilah. Kenapa kau yang mengusir saya? Harusnya kau boleh pergi dari sini. Ya Allah. Apa ya? Tanyakan sama Taufik itu. Apa Taufik?
Allah. Ya, Kalau mau penjelasan Taufik lu jelasin. jadi kemarin ini Mas Arya perilakunya aneh Mas. Oh. Dan sangat kejam. Dengerin. Bahkan salah satu chef pun dibunuh sama dia Mas. Nah saya ngomong apa adanya, saya baru berani ngomong, malah Saya goblok kok dipertahankan sih gimana? Alasannya apa ya? Ya tidak ada alasan apa-apa. Belakangan merasa sampai istirahat. Saya tuh melakukan semua ini untuk melindungi Taufik juga sebenarnya. Saya menghadapi semuanya. Malah Sudah istighfar. istighfar sudah tiap hari. Ayo. Taufik tuh suruh istighfar. Keluar kau. Belakangan merah ya. Minta maaf sama Taufik. Wujud kau. Kau yang ternyata bersembunyi. Buka Arya. Mungkin teman-teman bertanya kenapa setelah dikeluarkan dimasukin lagi ke Arya. Tadi memang wadahnya di jantung dulu. Kalau ini wadahnya sudah di wadah tempat biasa. Mas Arya dimasuki. Assalamualaikum, Probo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah sehat. Wahai Tuan Syekh. Kenapa perilakumu seperti ini, Tuan? Adakah sesuatu hal yang ingin Tuan rencanakan sehingga Tuan sampai repot-repot merasuk ke dalam jasad saudara saya? Saya tahu ini pun hanya manipulasi saja, bukan wujudmu yang asli. Engkau yang asli bersembunyi. Memang sungguh luar biasa ilmu wahai Tuan. Ya, mungkin agak sedikit terlambat diriku merencanakan ini semua. Kau mengetahui terlebih dahulu letak diriku yang sebenarnya, yaitu di jantung manusia ini. Sebenarnya, sebentar lagi nyawa manusia ini akan melayang. Namun, ya, takdir Jika berkata engkau lain. memang benar, kiai yang sakti, syekh yang sakti, wujudmu saja langsung datang menemuiku. Tidak usah engkau mengutus bayanganmu untuk merasuk dalam jasad saudaraku. Diriku bertanya kepadamu, apakah yang diriku lakukan ini salah? Diriku memberikan suatu petua yang baik terhadap mereka berdua. Benar Tuan Syekh. Agar yang mereka kau ucapkan bertauhid. benar. Lantas apa yang... Namun ada satu racun yang kau titipkan di dalam setiap kata-katamu. Engkau berkata tauhid, tauhid, tauhid. Namun Tuan Syekh, perlu engkau ingat, tauhid yang kau ajarkan, apakah sudah benar? Silakan Tuan Syekh duduk. Jadi di bawahin. Ya. Tuh. Kepeset mas. Bawain mas. Apa, Probo? Kenapa kau menyuruhku duduk tepat di hadapanmu? Saya masih menghormati panjenengan. Saya masih menggunakan adab kepada orang yang lebih tua daripada saya. Adab. Bukankah semua yang kuajarkan itu adalah suatu kebenaran? Iya. Namun,
Saya telah melihat hasil rekaman apa yang saudara saya perlihatkan, Tuhan. Saya mendengar seluruh nasihatmu kepada saudara saya. Kalimat-kalimat panjenengan indah, bahasa yang lembut, perumpamannya menggetarkan hati. Namun, saya ingin bertanya, atau saya berkata dengan terus terang saja. Menurut saya, di balik keindahan itu masih tersimpan racun yang sangat halus, wahai Kiai Jagat Sungsang. Racun. Iya. Racun yang tidak membunuh jasad tetapi dapat mengaburkan batas-batas yang seharusnya tetap dijaga. Jika begitu, katakanlah letak racun itu. Kiai berkata bahwa ketika memandang hutan, seorang tidak lagi melihat pohon, batu, ataupun hewan. Yang terlihat ia hanyalah pancaran keagungan Tuhan. Bukannya begitu? Ya. Kalimat itu indah, Kiai. Tetapi bila orang awam mendengarnya tanpa penjelasan yang utuh, ia dapat terjatuh kepada keliruan. Ia dapat kehilangan kemampuan membedakan antara sang pencipta dengan ciptaannya. Padahal, Kiai, tauhid mengajarkan bahwa Allah Maha Tinggi, sedangkan seluruh alam adalah makhluknya. Bukankah begitu, Kiai? Lalu, apakah engkau menolak bahwa seluruh alam menunjukkan kebesaran Allah? Aku tidak menolaknya, Kiai. Aku justru mengimaninya. Tetapi melihat tanda bukan berarti menyamakan tanda dengan pemilik tanda. Ketika saya melihat matahari, aku tidak berkata matahari adalah Tuhan. Ketika aku melihat gunung, saya tidak berkata gunung adalah Tuhan. Saya hanya berkata, inilah ciptaan Allah yang menunjukkan kebesarannya. Perbedaannya tampak kecil, Kiai. Namun jurangnya sangat dalam. Kiai mengangkat sesuatu hal yang Kiai ucapkan, namun kepada orang yang belum paham, Kiai. Engkau pandai berbicara. Bukan kepandaianku, Kiai. Saya hanya takut kepada satu perkara. Sejarah menunjukkan bahwa banyak manusia tersesat bukan karena membenci Tuhan, melainkan karena mencintai kalimat-kalimat yang indah tanpa memahami batasnya. Kalau begitu, menurutmu, apakah aku salah ketika mengatakan daun sedang bertasbih? Tidak. Al-Quran sendiri mengabarkan bahwa seluruh makhluk bertasbih kepada Allah. Tetapi tasbih mereka tidak menjadikan mereka suci untuk disembah, Kiai. Tasbih mereka justru menunjukkan bahwa mereka adalah hamba. Seorang hamba yang bertasbih tetaplah hamba. Tuhan, Kiai, bukankah begitu? Ya. Tuhan juga berkata, jangan mematahkan ranting karena memutus tasbihnya. Saya sepakat bahwa kita harus menjaga alam. Namun alasan utamanya bukan karena ranting itu memiliki kedudukan yang menyerupai manusia, Kiai. Melainkan karena Allah memerintahkan manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Bukannya begitu? Memang benar. Adab kepada alam tumbuh dari ketaatan kepada Allah. Bukan karena kita mengangkat alam ke kedudukan yang tidak Allah berikan. Angin malam berhembus pelan. Bukankah begitu, Kiai? Apakah engkau sedang mengajariku tauhid? Tidak, Kiai. Saya hanya sedang menjaga agar pagar-pagar tauhid tidak roboh oleh kata-kata yang terlalu indah. Kalau begitu katakan kepadaku,
Apakah manusia lebih mulia daripada pohon? La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan itu harus dijawab secara utuh, Kiai. Sebagian manusia lebih mulia daripada malaikat karena ketaatannya. Sebagian manusia lebih hina daripada binatang karena kedurhakaannya. Pohon tidak pernah durhaka, namun pohon juga tidak dibebani amanah seperti manusia. Kemuliaan manusia bukan berasal dari tubuhnya, melainkan dari iman dan takwanya. Kalau seseorang sangat mencintai hutan, apakah itu salah? Tidak, Kiai. Tapi cintanya harus berakhir kepada Allah. Segala cinta yang berhenti pada makhluk akan mengecilkan hati. Segala cinta yang menembus kepada Allah akan membesarkan hati. Bukankah begitu, Kiai? Jika begitu, apakah engkau melihat Allah di dalam hutan? Tidak. Saya hanya melihat ayat-ayatnya. Saya melihat bukti kekuasaannya. Saya melihat rahmatnya. Tetapi saya tidak berkata bahwa Allah berada di dalam pohon atau batu atau angin, Kiai. Allah Maha Tinggi, tidak serupa dengan makhluknya. Inilah yang dijaga oleh para nabi, Kiai. Engkau itu keras. Bila menjaga tauhid disebut keras, biarlah aku keras, Kiai. Baiklah. Kenapa kau berdiri, Kiai? Duduk saja. Diriku tidak suka berduduk lama di hadapanmu. Sudah cukup percakapan kita malam ini. Kenapa, Kiai? Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allah, cahaya, Safik. Saya tidak ingin meladenimu dengan bayangan. Jika engkau ingin bertarung denganku, datanglah langsung tanpa wujud bayanganmu. Kiai Jagat Sungsang. Kenapa tidak di sini saja? Apakah saya belum pantas menghadapi dirimu? Bagiku, tentu saja belum pantas. Ya Nabi Ibrahim, pinjam mengenal pecahkan langit ke-6. Terus, Safik. Udah pembukaan belum ya? Hah? Kadang kita lanjut lagi aja loh. Ya, saya mendengar suara kereta kencana deh. Saya mendengar suara kuda, dengar nggak? Kericik-kericik, ya. Dengar nggak, Safik? Allah Akbar. Kamu udah sadar ya? Sini. Kamu udah sadar belum? Udah. Tadi sudah minta maaf sama Topik. Bersihin Topik. Hah? Itunya. Kamu dendam nggak sama Mas Arya? Enggak, Mas. Dendam nggak apa-apa, Bek. Mau membalas? Lumayan sih. Mau membalas? Enggak. Ayo bareng-bareng. Ayo. Kamu kan sendiri di sini. Ya. Ya maaf lah. Tadi sudah ya nggak apa-apa, Bok. Oh iya, ini ya. Saya juga menceritakan ini. Kemarin tuh ada tamu. Ya. Mau memaharkan madu. Iya. Terus mau memaharkan nih. Mau dibuktikan dulu. Ini bisa menyala apa enggak gitu loh. Iya. Terus? Kamu yang nemuin tamunya kok. Iya, tapi- Udah lama kok. Mau ceritakan nih sedikit. Ceritakan. Ya itu. Jadi ada tamu lur kemarin.
ketemu sama saya. Dia memaharkan madu sama untuk menyembuhkan pita suaranya yang kurang jelas. Itu. Terus? Nah, ketika saya memperlihatkan madunya, orangnya malah ya bercerita panjang lah Mas. Ini kira-kira kalau itu saya bisa langsung sembuh apa enggak Mas? Terus saya ngomong, ya namanya manusia kan jodoh-jodoh lah Mas. Siapa tahu jenengan tebus saya mungkin jodohnya jadi sembuh kan nggak tahu. Yang terpenting ikhtiar berdoa. Tapi dia itu mau kayak ngeyel Mas, cuman mungkin tidak enak sama saya. Jadi orangnya tuh gini lho, dia itu pengen melihat apa yang kita lakukan itu loh. Tiba-tiba menyala gitu. Dipraktekin Mas di depan saya. Orangnya praktekin? Iya, sambil mengucap apa itu kayak kita lah. Cuman kurang jelas mungkin nggak apa loh. Sama kafaya yang shot. Ya. Ini nggak nyala Mas Arya. Gitu. Terus ya, itu nggak salah teman-teman. Itu nggak salah sama sekali. Itu benar. Ya. Kalau teman-teman kamu itu nggak salah, itu benar. Namun perlu teman-teman ingat seperti ini. Yang namanya keajaiban itu bisa terjadi saat itu juga, bisa terjadi kapan. Ya. Selagi Allah mengizinkan. Nah, gitu. Nah, tapi Mas Bobo di video kok bisa seperti ini? Siapa yang mau menghendaki seperti ini? betul. Gak ada, kecuali atas izin Allah. Gitu. Ada beberapa orang yang memaharkan kepada saya, Mas Bobo, saya pusakanya saya bisa digunakan, ada yang juga enggak, teman-teman. Tergantung makom batin teman-teman masing-masing. Ya, betul. Gitu kan, keperluan teman-teman kan seperti itu. Allah lebih tahu. Kalau manusia sih kepengennya sakti banget. Mas Arya contohnya, sampai langsung sakti nih. Namun, apa kalau mengizinkan atau tidak? Kalau teman-teman seketika itu teman-teman langsung sakti, bagaimana dengan masa depan teman-teman? Kita nggak ada yang tahu. Yang tahu Allah. Karena apa? Jika keinginan kita dikehendaki, kita senang. Namun jika keinginan kita tidak dikehendaki, harusnya kita lebih senang. Karena apa? Itu pilihan Tuhan. Karena pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Ya nggak ya? Betul. Kan gitu. Jadi teman-teman, kalau yang teman-teman mau memaharkan madu astana, silahkan teman-teman. Insya Allah manfaatnya banyak. Insya Allah, betul. Masih ada sisa madu astana teman-teman. Mungkin sekitar ada 40 botol, mahalnya 3 juta. Terus lagi teman-teman, bagi teman-teman yang mau memaharkan pusaka ke-6, silahkan langsung hubungi admin saja. Pusaka ke-6 nih langsung hubungi admin. Kenapa ya? Kan belum ada bendanya gitu. Belum. Iya. Nah, ini keistimewaannya teman-teman. Belum pernah terjadi, Pak, bendanya belum terwujud, tapi sudah saya maharkan. Silahkan teman, langsung hubungi admin saja. Maharnya 5 juta. Karena apa? Saya langsung diberikan amanah oleh beliau Mbah Adinin. Ini saya jelaskan. Ini sesuatu rahasia yang besar. Benar kan Mas Afik? Usahanya apa kameranya Mas? Ya kamu sama kameranya. Iya. Beliau Syekh Maulana Maghribatul Mbah Adinin atau Sang Waktu menyampaikan bahwa pusaka ke-6 sudah boleh dimaharkan. Namun kalau teman-teman mau memaharkan, langsung teman-teman catat namanya, berikan nama dan bingang agar nama teman-teman nanti langsung disandingkan kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Tidak perlu tunggu teman-teman, tidak perlu menunggu wujudnya terlebih dahulu, tapi teman-teman harus belajar keikhlasannya. Ini ujian bagi teman-teman. Jika teman-teman mau memaharkan, belum melihat wujudnya, itu ya, belajar dari keikhlasan dulu. Mending. Sama halnya kita itu belajar pada takdir. Kita nggak tahu besok mau seperti apa. Betul. Betul. Namun kita bayar sekarang dulu. Bayarnya apa sih kalau takdir? Bayar dengan perbuatan baik. Pasti besok kita akan menuai sesuatu hal yang baik juga kan. Betul. Samanya dengan pusaka 6. Teman-teman maharkan dulu. Teman-teman lihat besok kebaikannya dan keajaibannya seperti apa.
Mungkin seperti itu. Ya Mas Rik ya. Iya Mas. Insya Allah teman. Saya ruangnya makin dekat ya. Iya, kok itu dari tadi. Sekitar 65 juta teman-teman. 5 juta Dur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa ya? Iya, Allah Akbar. Buka ya. Allah. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf, wahai Nyai, apakah engkau adalah Dewi Sri Kusuma atau Nyai Blorong? Benar sekali. Allahu Akbar. Ada perlu apa Dewi atau Nyai datang menemui kami dengan kereta kencana yang begitu megah, dengan ukiran ular yang begitu mengilaukan? Benarkah kau Propo? Benar, Dewi. Aku datang atas dasar panggilan hati saya sendiri. Dan di sini saya amat sangat bangga karena ada manusia yang menjadi pancang atau paku di selatan. Namun mohon maaf Dewi, kami hanya manusia biasa. Tidak, Propo. Aku sangat meyakini hal itu. Namun, Propo, tujuanku yang kedua menemuimu. Ada sesuatu hal yang ingin ku sampaikan. Apa itu Dewi? Katakanlah. Apakah kau bersedia bersanding denganku? La haula wala quwwata illa billah. Mungkin ini sedikit lancang. Apa maksudnya Dewi? Maukah kau menjadi suamiku? La haula wala quwwata illa billah. Aku berjanji, Propo. Aku berjanji akan memberikan segala sesuatu terhadap dirimu. Duduklah Dewi. Terima kasih. Mohon maaf, Dewi Ratu Ular Nyai Blorong. Lanjutkan perkataan. Aku akan menjamin keselamatanmu, kehidupanmu, apapun. Asal kau menjadi suamiku. La haula wala quwwata illa billah. Kau mau apa, Propo? Emas, harta yang melimpah, kekayaan yang sangat nikmat. Aku akan berikan. Apapun permintaanku, apakah engkau mau menuruti segala sesuatu keinginanku? Selagi itu baik, aku akan menuruti. Jika Dewi bisa mengabulkan keinginanku, saya mau saja bersedia menikah dengan Dewi. Katakan apa permintaanmu? Apakah benar Dewi mau mengabulkan segala sesuatu apa yang saya minta, apapun syaratnya? Apapun. Namun saya ingin bertanya kepada Dewi, kenapa Dewi ingin menikah dengan saya? Karena aku ingin memiliki keturunan langsung dari dirimu, Propo. Kenapa? Aku sangat meyakini apa yang sudah diceritakan
mereka mengenai dirimu. Kau menginginkan keturunan dariku agar apa, Dewi? Agar anak keturunanku bisa menjadi dirimu, seperti dirimu. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Saya tidak menolaknya, Dewi. Namun saya memberikan 3 syarat berkatmu. Harusnya saya mau minta menikah denganmu, tapi ini kebalikannya. Namun begini, Dewi. Ada 3 syarat yang ajukan terhadapmu. Jika engkau mampu mengabulkan semuanya, aku akan bersedia menikah denganmu. Katakan. Syarat yang pertama, mampukah engkau memperpanjang umurku? Itu sangatlah sulit, Propo. Yang kedua, apakah engkau mampu menulis ulang segala takdir yang sudah ditulis oleh langit agar kehidupanku lancar, tidak menemui suatu masalah apapun? Menulis ulang takdir. Aku tidak mampu. Yang ketiga, apakah engkau mampu membimbingku sampai wusul kepada jalan makrifat? Tidak, Propo. Baiklah, tentunya kau sudah tahu jawabannya, bukan, Dewi? Bukan saya menolakmu, namun jawabanmu sendirilah yang menentukan arah ini. Jadi Dewi, mungkin kau tidak bisa menikah denganku, namun kita masih bisa bersaudara. Jika memang benar engkau ingin memperbaiki turunanmu, perkenalkanlah anak-anakmu terhadap saya. Jika mereka mau belajar bersama dengan kami, insya Allah akan saya kenalkan dengan beliau guru kami, Syekh Maulana Maghribi. Baiklah, Propo. Ingat, Dewi, hidup itu bukan karena perkara nafsu dan masa depan. Semua sudah ada yang mengatur. Segala sesuatu harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merencanakan dan membuat kehidupan ini berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kita sebagai makhluk mengikuti apa yang sudah ada. Dewi, mungkin begitu, Dewi. Mohon maaf, saya melanjutkan perjalanan saya. Masih ada banyak urusan yang harus saya selesaikan. Terima kasih engkau jauh-jauh telah datang untuk menemuiku. Baiklah, Propo. Aku memahami apa yang kau katakan. Namun, perlu kau ingat, Propo. Akan ada sesuatu hal yang besar turun terhadap dirimu. La haula wala quwwata illa billah. Biarkan itu menjadi rahasia langit, Dewi. Tidak perlu kau ucapkan. Aku pergi, Propo. Baiklah, terima kasih. La haula wala quwwata illa billahil azim. Sini ya. Allahu Akbar. Apa? Apa dilamar? Oh, Tadi itu. dilamar. Mas, caraku kawin itu. Mas. Hah? Permintaannya mau dikasih banyak banget itu, Mas. Cantik. Iya, cantik, gemoy, hartanya banyak. Masa mudeng? Ngapa? Kenapa? Pegang. Pegangnya. Kenapa nggak mau, Mas? Hah? Kenapa nggak mau? Hidup itu apa, hanya cuma perkara nafsu, perkara dunia? Enggak, Bik. Kita itu menjalankan amal ini untuk masyarakat banyak halayak umat. Tapi aku heran sama jenengan bisa memberikan pertanyaan yang tidak mampu dijawab.
Allah Akbar. Ya, yang namanya kita diberikan suatu anugerah kecerdasan oleh Allah, kita diberikan petunjuk, ya kita pergunakan dengan baik. Kamu kan sudah minum makhluk hayat makhluk hidup, kamu juga belum ya? Cuma kaget aja mas dengan jawaban lo. Ya nggak usah kaget. Yuk lanjut. Yuk.